Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah dengan NIM 23032063. Di sini akan mencoba menyampaikan materi dengan mata kuliah Ekonomi Syariah mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, yang nantinya ada 3 subbab yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama ada pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, dilanjutkan dengan unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, dan ditutup dengan sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Baik, pembahasan yang pertama teman-teman di sini yaitu pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, konsep harta itu memiliki dimensi yang sangat penting dan beragam. Pemilikan harta dalam Islam adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh, dimiliki, kemudian dikelola dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemilikan harta bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kepemilikan harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia memiliki hak untuk memiliki harta, tetapi hak ini tidak bersifat mutlak atau tidak terbatas. Selanjutnya, pemahaman tentang harta secara etimologi berakar dari kata-kata bahasa Arab seperti malah, yamilu, dan ma'alan yang memunculkan definisi dasar harta sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, berdasarkan akar linguistik ini, para ahli bahasa menguraikan maknanya untuk mencakup semua bentuk penguasaan benda. Di Kamus Al-Muhit, secara tegas dan sederhana, menjelaskan bahwa yang disebut ma'al atau harta itu adalah apa saja yang kamu miliki. Nah, ini sejalan dengan makna etimologis tersebut. Kemudian tokoh ekonomi kontemporer seperti Rafiq Yunus Al-Masri dalam karyanya yaitu Ushul Al-Istiqa Al-Islami mengartikan harta itu sebagai sesuatu yang dimiliki atau merujuk pada setiap sesuatu yang pada hakikatnya dimiliki oleh manusia. Nah, definisi ini memperluas pandangan bahwa kepemilikan manusia terhadap suatu entitas menjadikannya berstatus sebagai harta. Ulama dari kalangan Hanafiyah juga memberikan rumusan yang lebih operasional dan spesifik dengan mengartikan harta sebagai segala sesuatu yang menjadi milik manusia dan dapat diproduksi atas permintaan atau sebagai segala sesuatu yang dapat diperoleh kemudian diselesaikan. Pandangan ini menitik beratkan pada aspek ketersediaan, kemudian proses produksi, serta nilai guna dari suatu benda bagi manusia. Kita lihat lebih jauh esensi dari al-ma'al atau harta dari suatu benda bagi manusia. Diartikan sebagai segala sesuatu yang mampu membuat manusia merasa bahagia dan yang senantiasa mereka jaga. Dalam hal kepemilikan dan keuntungan, segala bentuk yang memberikan kebahagiaan tersebut itu dianggap sebagai sebuah properti atau kekayaan. Dalam konteks sosial masyarakat, segala sesuatu yang bernilai material juga secara otomatis dianggap sebagai properti, otomatis dianggap harta. Nah, jika merujuk pada definisi umum melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, harta benda diartikan sebagai barang seperti uang dan sebagainya yang diubah wujudnya sebagai sebuah kekayaan atau sebagai harta milik dari seseorang. Kamus ini juga merinci bahwa harta itu mencakup aset berwujud dan tidak berwujud yang keberadaannya dimiliki secara sah serta memiliki nilai yang berharga. Lebih luas lagi, kekayaan itu dipandang sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang, baik individu
yang dimiliki seseorang, baik individu tersebut menyadarinya sebagai sebuah harta maupun tidak. Nah, selanjutnya, eksistensi harta dalam ajaran Islam itu sangat sentral, terbukti dari istilah harta atau baik al-mal maupun al-amwal yang muncul di dalam 87 ayat Al-Quran. Wahbah Zuhalil bahkan berpendapat bahwa definisi kekayaan yang selama ini dirumuskan oleh para ulama klasik dirasa masih kurang memadai dan tidak sepenuhnya akomodatif terhadap perkembangan zaman. Dasar pemikiran kritis ini dikembalikan pada pernyataan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini pada dasarnya diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia. Kita beralih lagi dari pengertian kepemilikan. Kata Arab al-milk digunakan untuk menunjukkan adanya status kepemilikan atas sesuatu, baik itu berupa barang maupun properti oleh seseorang. Nah, secara konseptual, kepemilikan ini adalah sebuah ketetapan hukum syariah tentunya yang memelihara barang atau suatu kegunaan, yaitu utilitas tertentu. Kemudian, ketetapan hukum inilah yang pada akhirnya memungkinkan seseorang pemilik yang sah untuk menggunakan atau keuntungan darinya, untuk menggunakan barang miliknya tersebut dan berhak menerima pembayaran atau keuntungan darinya. Nah, Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Azim Islahi juga memberikan penekanan bahwa hak milik sejatinya adalah hak yang sah bagi seseorang untuk menggunakan suatu benda. Hak penggunaan ini tetap sah di mata syariat, meskipun di lapangan bentuk kepemilikannya itu bermacam-macam, teman-teman. Dan objek tersebut mempunyai derajat kewenangan yang berbeda-beda bagi setiap pemiliknya. Selanjutnya, pengertian kepemilikan yang diberikan langsung oleh syariat berpusat pada kewenangan dari asy-syariah atau sang pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menggunakan suatu bahan atau benda, yaitu yang disebut dengan ain. Nah, kepemilikan ini pada dasarnya adalah bentuk izin dari hukum syariah itu sendiri, sedangkan kata ain merujuk pada sesuatu atau objek yang dapat digunakan oleh manusia tersebut. Pada akhirnya apa? Kepemilikan dalam pandangan Islam itu adalah kewenangan untuk menggunakan zat tertentu yang diberikan secara eksklusif oleh asy-syari' atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki harta pada hakikatnya itu tidak lain hanyalah memegang pinjaman singkat dan bersifat sementara dari Allah. Maka kepemilikan memiliki batasan di mana pemilik tidak diberikan hak untuk menggunakan segala sesuatu itu secara bebas dan tidak terbatas. Manusia menggunakan sistem kepemilikan semata-mata sebagai suatu proses legal, teman-teman, untuk bisa mendapatkan kegunaan atau manfaat dari suatu produk maupun jasa yang dipakai. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan adanya sumber-sumber harta. Sumber-sumber harta dalam Islam itu diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang meliputi usaha halal, perdagangan, warisan, dan harta yang diperoleh melalui cara-cara yang diperbolehkan oleh agama, serta zakat dan infak. Yang pertama, usaha yang halal. Salah satu sumber utama harta dalam Islam adalah usaha yang halal dan jujur. Islam itu mendorong umatnya untuk bekerja keras dan menghasilkan kekayaan melalui usaha yang sah dan tidak merugikan orang lain sedikit pun. Usaha yang halal mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan, pertanian, manufaktur, jasa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada perdagangan yang adil. Islam juga memberikan perhatian khusus pada perdagangan yang adil dan transparan.
karena kita ketahui juga Rasulullah SAW juga dulunya berdagang. Nah, memperoleh keuntungan dari perdagangan adalah hal yang sah dalam Islam, namun praktik perdagangan yang menipu, menipiskan, atau menipu orang lain itu tentu tidak diperbolehkan. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan itu harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi perdagangan. Selanjutnya ada warisan. Warisan ini adalah harta yang diperoleh dari warisan, juga dianggap sebagai sumber kekayaan dalam Islam. Ketentuan tentang warisan itu diatur dengan rinci dalam hukum Islam atau syariah dan menentukan cara pembagian harta yang adil di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya itu ada pemberian hadiah dan hibah. Pemberian hadiah atau hibah juga dapat menjadi sumber harta dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk memberikan hadiah kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang, rasa terima kasih, atau untuk tujuan-tujuan tertentu yang tentunya bersifat positif dan baik. Namun, hadiah dan hibah itu harus diperhatikan dengan niat yang tulus dan tidak memperoleh manfaat atau keuntungan pribadi. Selanjutnya, ada keuntungan halal lainnya. Selain sumber-sumber utama yang disebutkan di atas, keuntungan halal juga dapat diperoleh melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam saham syariah, properti, atau instrumen keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tentu di sini penting untuk diingat bahwa dalam Islam, cara yang digunakan untuk memperoleh harta sama pentingnya dengan cara penggunaan dan distribusi harta tersebut. Oleh karena itu, umat Islam itu diajak untuk memperoleh dan menggunakan harta mereka dengan cara yang halal, adil, dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Paling minimal adalah bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, adapun tujuan dan urgensi pemahaman konsep harta menurut Islam, pemahaman konsep harta menurut Islam ini memiliki tujuan dan urgensi yang penting tentunya dalam kehidupan umat muslim. Ada beberapa poin tentang tujuan dan urgensi pemahaman konsep harta. Yang pertama itu menyadarkan akan adanya tanggung jawab. Pemahaman konsep harta dalam Islam bertujuan untuk menyadarkan umat muslim akan tanggung jawab mereka sebagai pemilik harta. Mereka menyadari bahwa harta yang dimiliki bukanlah mutlak milik diri sendiri, tetapi merupakan amanah atau tanggung jawab sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Yang kedua, memahami makna kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu bukanlah tujuan akhir dalam hidup, tetapi merupakan sarana kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pemahaman yang benar tentang harta membantu umat muslim untuk menempatkan kekayaan dalam konteks yang tepat dan untuk menggunakan harta mereka dengan bijaksana dan sebaik mungkin. Baik, yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran sosial. Pemahaman konsep harta dalam Islam mendorong kesadaran sosial di antara umat muslim. Mereka menyadari bahwa kekayaan mereka harus dibagikan secara adil dan memberikan kontribusi nyata kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yang keempat itu ada mendorong amal dan kebaikan. Pemahaman yang baik tentang konsep harta dalam Islam mendorong umat muslim untuk melakukan amal dan kebaikan. Mereka menyadari pentingnya memberikan zakat, infak, dan sedekah, serta menggunakan harta mereka untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Yang kelima ada mengurangi kesenjangan sosial. Pemahaman yang benar tentang konsep harta dalam Islam membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan memberikan zakat dan berbagi kekayaan dengan orang-orang yang membutuhkan, umat muslim itu dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.
Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, ada mencari kesejahteraan spiritual. Jadi, pemahaman konsep harta menurut Islam juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan spiritual dengan menggunakan harta mereka sesuai dengan ajaran Islam dan mengutamakan kepentingan akhirat daripada dunia. Umat muslim tentunya dari hal ini dapat mencapai kedamaian batin dan kepuasan dalam hidup mereka. Urgensi pemahaman konsep harta menurut Islam terletak pada fakta bahwa pemahaman yang baik tentang harta adalah bagian integral dari praktek agama yang benar. Hal ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari umat muslim, mulai dari cara mereka memperoleh harta, kemudian mengelola harta, dan akhirnya menggunakannya untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Untuk tambahannya, di sini ada hukum dan etika. Hadis-hadis memberikan rincian tentang hukum dan etika terkait dengan harta dalam Islam. Mereka memberikan pedoman tentang bagaimana memperoleh, menyimpan, mengelola, dan menggunakan harta dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi ada beberapa contoh hadis yang bisa memberikan rincian tentang hal tersebut. Yang pertama ada hukum memperoleh harta. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu kami bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sudah sangat tegas memberikan larangan atas penipuan dalam memperoleh harta. Mereka yang menipu itu tidak dianggap sebagai bagian dari umat Islam atau umat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, etika menyimpan harta. Ini dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seorang hamba yang ada dalam hatinya seberat biji jarah dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, hadis ini menunjukkan bahwa menyimpan harta dengan kesombongan adalah perbuatan yang tidak diterima di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada pengelolaan harta yang bijaksana. Jadi, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang mempunyai harta yang terlalu banyak, akan tetapi dia tidak membawanya bersamanya ke akhirat, kecuali yang telah memberikan atau sebagian dari hartanya itu pada hak-haknya yang diwajibkan oleh Allah dan yang diwajibkan atasnya, yaitu zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sudah menekankan pentingnya pengelolaan harta yang bijaksana, termasuk membayar zakat sebagai salah satu bentuk kewajiban bagi pemilik harta. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, penggunaan harta dengan adil. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang telah dipimpinnya, dan dia akan ditanyai tentang apa yang dia lakukan dengan harta yang dipercayakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan tentang bagi pemimpin dan pemilik harta untuk menggunakan harta dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Baik, dari hadis-hadis ini, umat Islam itu dapat memperoleh panduan yang jelas sebenarnya tentang bagaimana memperoleh, menyimpan, mengelola, hingga menggunakan harta mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Hadis-hadis di atas memberikan pedoman praktis yang sangat berharga bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari bagi kita semua. Di sini juga ada peringatan. Hadis-hadis juga memberikan peringatan tentang bahaya akibat mencari kekayaan secara tidak sah, menyimpannya dengan cara yang tidak benar, atau menggunakan harta dengan cara yang salah, contohnya boros. Mereka menekankan pentingnya menjaga hati-hati dan bertanggung jawab terhadap harta. Ada beberapa hadis yang berfokus mengenai hal ini. Yang pertama ada bahaya mencari kekayaan dengan cara yang tidak sah. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, tidak seorang pun yang mencuri pada malam hari, kemudian memohon ampun pada pagi harinya,
melainkan Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak sah seperti mencuri adalah perbuatan yang sangat tercela dan berdampak negatif pada individu yang melakukannya. Nah, yang kedua, ada bahaya menyimpan harta dengan cara yang tidak benar. Di sini dari hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seorang hamba yang ada dalam hatinya seberat biji zarah dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menyimpan harta dengan kesombongan adalah perilaku yang tidak diterima di mata Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghalangi seseorang tersebut masuk ke dalam surga. Oke. Selanjutnya yang ketiga, di sini adanya peringatan tentang pentingnya penggunaan harta dengan bijaksana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan tanah pertanian, kemudian meninggal dunia dan tanah tersebut tidak dikeluarkan untuk kepentingan umum, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan tanah tersebut di lehernya. Tanah tersebut akan berkata, aku adalah tanah yang menahanmu. Hadis riwayat Daud. Hadis ini menyoroti pentingnya menggunakan harta dengan bijaksana dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum. Menahan tanah atau aset tanah tanpa memanfaatkannya dapat membawa akibat buruk bagi pemiliknya di akhirat kelak. Yang keempat, itu ada pentingnya bertanggung jawab terhadap harta. Nah, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian mempunyai harta yang terlalu banyak, akan tetapi dia tidak membawanya bersamanya ke akhirat kecuali yang telah memberikan sebagian dari hartanya itu pada hak-hak yang diwajibkan oleh Allah dan yang diwajibkan atasnya, yaitu zakat. Hadis ini sudah sempat saya singgung di atas, menekankan betapa pentingnya bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki, termasuk membayar zakat teman-teman sebagai salah satu kewajiban yang diamanahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik harta. Dari hadis-hadis ini, umat Islam itu diperingatkan tentang bahaya mencari kekayaan secara tidak sah, menyimpannya dengan cara yang tidak benar, atau menggunakan harta dengan pemborosan. Mereka juga ditekankan untuk menjaga hati-hati dan bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki, serta memanfaatkannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mempelajari dan mengamalkan hadis dan sunnah terkait dengan konsep harta dalam Islam, umat muslim dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang cara-cara yang diinginkan oleh Allah untuk memperlakukan harta mereka. Hal ini membantu mereka untuk menjadi pribadi tentunya yang lebih baik, pribadi yang bertanggung jawab, dan pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis harta dalam Islam. Dalam Islam, harta dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa jenis harta dalam Islam. Yang pertama, harta milik pribadi, al-mal al-mustafad. Ini adalah harta yang dimiliki oleh individu secara pribadi, termasuk di dalamnya adalah harta benda seperti uang, properti, kendaraan, peralatan. Harta pribadi ini bisa diperoleh melalui usaha, warisan, atau hadiah. Yang kedua, ada harta publik atau al-mal al-ammah. Ini adalah harta yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Contohnya adalah harta negara seperti tanah, air, dan tambang yang dimiliki oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Harta publik ini harus dikelola dengan adil dan transparan untuk kepentingan bersama.
Yang ketiga adalah harta yang diperoleh dari cara-cara yang halal. Harta yang diperoleh dari usaha yang halal, perdagangan yang sah, atau pekerjaan yang tidak melanggar aturan Islam. Ini termasuk harta yang diperoleh dengan cara-cara yang halal. Cara-cara yang halal dalam mendapatkan harta itu sangat ditekankan dalam Islam untuk memastikan keberkahan dan keadilan dari harta yang didapatkan, baik untuk diri sendiri ditambah dengan keluarga yang akan menikmati dari harta yang sudah didapatkan tersebut. Tentu ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam bagaimana cara kita untuk memperoleh harta dengan cara yang halal. Yang keempat, ada harta yang diperoleh dengan cara-cara yang haram. Ini adalah harta yang diperoleh melalui cara-cara yang diharamkan dalam ajaran Islam, seperti riba yang mengandung bunga, adanya judi, pencurian, atau korupsi. Harta semacam ini dianggap kotor dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan karena dinilai tidak ada keberkahan dan dapat menimbulkan penyakit bagi diri sendiri dan bagi siapapun yang memakan harta atau uang dari hasil harta yang diperoleh dengan cara yang haram tersebut. Yang keenam, ada harta zakat atau al-mal al-mastur. Ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim yang memiliki kelebihan harta tertentu kepada yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, orang-orang yang berhak menerima zakat tentunya, dan untuk kepentingan kemaslahatan umum. Contohnya pembangunan masjid atau pembangunan tempat-tempat mengaji yang benar-benar sedang membutuhkan bantuan atau suntikan dana, seperti itu. Yang ketujuh ada harta wakaf atau al-mal al-wakaf. Ini adalah harta yang diberikan sebagai amanah atau wakaf untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Nah, harta wakaf ini tidak bisa dijual, diwariskan, atau digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus dipergunakan sesuai dengan tujuan awal ditetapkannya wakaf tersebut. Baik, itulah tadi beberapa jenis harta dalam Islam yang mencakup berbagai aspek ya kehidupan ekonomi dan dalam Islam yang dalam Islam bagi sosial dan umat muslim. Prinsip utama dalam pengelolaan harta dalam Islam itu intinya adalah pada keadilan, kemudian keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua dengan judul subbabnya yaitu unsur-unsur dan hak milik dalam Islam. Meskipun istilah unsur-unsur tidak secara harfiah ya menjadi judul bagian dalam naskah, hakikat hak milik dalam syariah itu terbangun dari unsur pengakuan kekuasaan tertinggi. Unsur pondasi pertama dalam hak milik ekonomi syariah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya pemilik sejati atas segala yang dimilikinya. Oleh karena itu, sifat kepemilikan yang dipegang oleh manusia hanyalah bersifat relatif, sementara, dan terbatas, semata-mata pada kewenangan untuk mengelola serta memanfaatkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur kedua adalah status harta yang dipegang oleh manusia, di mana harta tersebut memuat unsur amanah. Karena manusia tidak memiliki harta benda yang berada dalam penguasaan manusia, pada dasarnya berfungsi sebagai sebuah titipan. Pengakuan ini penting karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berposisi sebagai pencipta asli dari segala sesuatu yang dititipkan tersebut. Baik, selanjutnya itu ada unsur ketiga yang menyoroti sifat psikologis manusia terhadap harta, yakni unsur perhiasan dan pemenuhan keinginan. Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 46 secara eksplisit menggambarkan harta itu sebagai sebuah permata atau perhiasan kehidupan. Dalam syariat, memiliki kekayaan merupakan sebuah
keniscayaan karena kekayaan adalah sesuatu yang secara alamiah memang ingin dimiliki oleh seseorang, dikelola, kemudian dinikmati oleh manusia. Nah, dilanjutkan di unsur yang keempat, mengaitkan hak milik dengan pertanggungjawaban spiritual, yakni unsur ujian atau fitnah. Harta adalah suatu bentuk nikmat yang diturunkan oleh Allah secara sengaja. Dia dipakai untuk menguji para pemiliknya, untuk melihat apakah mereka bersyukur atau tidak atas karunia yang sudah diberikan tersebut. Oleh sebab itu, kekayaan itu sering disebut oleh Allah sebagai fitnah, sebuah istilah yang merujuk pada konsep cobaan dan ujian, layaknya proses penentuan kemurnian dan keabsahan emas. Ada unsur yang kelima, adalah unsur fungsional, di mana hak milik harus diarahkan untuk unsur pengabdian vertikal dan horizontal. Harta dalam genggaman hak milik diposisikan sebagai bekal untuk melakukan ibadah, sarana melaksanakan perintah Allah, serta media untuk melaksanakan muamalat di antara sesama manusia. Praktik muamalat ini direalisasikan dalam wujud ibadah harta seperti menunaikan kewajiban zakat serta amalan sosial berupa infak dan sedekah. Selanjutnya unsur keenam itu memandang hak milik dari segi potensi kebaikan yang dibawanya. Kekayaan yang berada di tangan orang-orang yang baik akan menjelma menjadi sumber kebaikan dan nasib yang baik. Islam memperbolehkan umatnya untuk menikmati keindahan dan kebaikan di dunia ini. Karena Al-Quran sendiri kadang-kadang menyebut kekayaan secara langsung sebagai sebuah kebaikan. Nah, dari sisi teknis hukum, unsur hak milik dibagi berdasarkan keutuhannya, salah satunya memuat unsur kesempurnaan hak milik atau al-milk at-tam. Kepemilikan sempurna ini terjadi apabila seseorang memiliki kekuasaan penuh terhadap barang atau materi sekaligus juga menguasai manfaat dari barang tersebut pada saat yang bersamaan. Oke. Dalam kondisi ini, kedudukan harta secara material dan fungsional itu melebur menjadi satu hak yang kuat. Hak milik sempurna ini memiliki beberapa unsur karakteristik yang mengikatnya. Ciri utamanya adalah kepemilikan aset dan keunggulannya tersebut sejak awal tidak memiliki celah, di mana sang pemilik juga tidak dibatasi oleh durasi waktu tertentu. Oke. Selain itu, kepemilikan sempurna tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan pemilik diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan harta benda tersebut seolah-olah mutlak miliknya sendiri. Unsur hak milik lainnya terbentuk penguasaan yang terpisah, yang melahirkan konsep al-milk an-naqis atau kepemilikan yang tidak sempurna. Konsep ini hanya melibatkan sebagian aspek saja, misalnya aspek pengurusan dan penyeliaannya saja tanpa penguasaan total. Salah satu variannya adalah al-milk al-ain, yakni saat seseorang secara sah memegang gagasan kepemilikan terbatas pada penguasaan materi yang bendanya saja, namun pemilik tersebut tidak berhak atau tidak mendapatkan keuntungan ataupun manfaat dari benda itu. Nah, unsur kepemilikan itu tidak sempurna yang terakhir berbalikan dengan al-milk dan al-ain,
yakni al-manfaat. Dalam kategori ini, status kepemilikannya memberikan kebebasan bagi penggunaan untuk hanya menikmati keuntungan dari benda tersebut, tetapi penggunaannya tidak mempunyai hak yang sah untuk menguasai fisik atau materi benda itu secara permanen. Model kepemilikan manfaat ini memiliki batas-batas tegas. Ia tidak dapat diwariskan, seringkali dibatasi oleh lokasi atau periode, dan penggunaannya itu diwajibkan untuk membayar biaya pemeliharaan seperti properti, serta harus mengembalikannya jika diminta. Ayat di atas itu merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal yang ada di langit dan di bumi dan tidak sekutu baginya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia agar manusia itu bisa mengelola dan memakmurkannya. Di dalam ayat Al-Quran banyak kita temukan bahwa harta itu disandarkan kepemilikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wewenang kepada manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan ajaran Islam. Jika manusia mendapatkan maupun menguasai hartanya dengan mengabaikan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ia tidak berhak memilikinya. Bisa jadi harta tersebut merupakan rezekinya, tetapi bukan miliknya karena didapatkan dengan cara yang tidak sah secara agama. Hal inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dengan konsep kepemilikan aturan lain. Islam itu menyalakan bahwa substansi dan cara mendapatkan harta itu harus sesuai dengan yang ditentukan oleh sang pemilik hakiki harta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dalam Islam seorang itu kan dilarang untuk meminum minuman keras meskipun dibeli dari uang sendiri. Islam juga tidak maka di situ Islam sama sekali tidak mengakui harta tersebut. Kepemilikan dalam ekonomi Islam ini adalah konsep yang menyelaraskan hak individu dan tanggung jawab sosial untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan landasan syariat, konsep ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan harta, tetapi juga mengarah pada keadilan yang khas mengenai masalah kepemilikan atau properti, yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi atau kapitalisme, dan bukan pula milik bersama atau sosialisme, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kolaborasi dari Al-Quran dan Sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar atau fitrah untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Nah, harta atau kekayaan yang telah dianugerahkannya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pencipta, pengatur, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Dalam konsep Islam terdapat beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan. Yang pertama adalah kekayaan adalah titipan dan pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 189 itu ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu. Namun, ini tidak berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk dirinya sendiri.
Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 dinyatakan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia dengan hak-hak yang dibatasi oleh ketentuannya. Jadi, hak kepemilikan seseorang tidaklah mutlak tetapi terbatas dan bersyarat. Al-Quran itu memberikan contoh orang-orang yang menyalahgunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi dengan menimbun harta yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah dan mengangkat sesuatu kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah. Yang kedua, harta yang diperoleh dapat digunakan untuk menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam membatasi hak-hak kepemilikan seseorang, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat kelima, terdapat contoh pembatasan tersebut di ayat tersebut. Yang ketiga ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hambanya untuk digunakan dalam menunaikan kewajiban seperti sholat dan zakat. Jadi, manusia sebagai satu kesatuan harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta, kekayaan dengan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan saling membantu sehingga membentuk fondasi utama bagi hubungan ekonomi antar manusia. Jadi, Islam itu melarang perolehan dan peningkatan kekayaan dengan cara yang merampas nilai-nilai kemanusiaan tentunya, karena kekayaan seharusnya digunakan untuk menjunjung dan menyempurnakan kehidupan manusia. Yang keempat itu, hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai ujian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwasannya aturan-aturan terkait hak-hak kepemilikan, termasuk terbatasnya kebebasan individu dan kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak menerimanya. Keterbatasan kepemilikan individu dapat menjadi sebuah perhatian terhadap kepentingan sosial, yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat membawa keberhasilan dalam kehidupan umat manusia. Selanjutnya ada keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan sosial. Kepemilikan individu adalah kepemilikan yang khusus diberikan kepada seseorang atas sesuatu benda sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan dengan beberapa ketentuan dan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Secara hukum, individu itu berhak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara oleh Islam. Akan tetapi, individu juga memiliki kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, sebagian dari hartanya, karena kekayaannya juga merupakan hak dari sebagian masyarakat. Jadi tidak murni semua harta itu adalah milik individu. Karena tadi sudah sempat dijelaskan, harta dalam Islam itu tidak secara kapitalisme maupun sosialisme, yang diibaratkan kepemilikan secara pribadi dan kepemilikan secara umum atau negara. Kebolehan pemilikan individu adalah sebagai upaya untuk mencapai keadilan distributif secara real dan menjaga keseimbangan dalam masalah ekonomi. Nah, sifat kepemilikan dalam Islam ini tidak absolut ya, karena kepemilikan pribadi pada dasarnya itu hanya bersifat pemilik hak pembelanjaan dan pemanfaatan. Sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa izin, tetapi diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini. Nah, selanjutnya individu dalam sistem ekonomi Islam juga dianggap sebagai wakil masyarakat
ketika menggunakan kendali atau pembatasan, di mana Islam memandang pemilikan pribadi tidak lepas dari dimensi fungsi sosial, manakala kepentingan masyarakat itu menghendaki ia sebagai wakil masyarakat yang harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk memperoleh pahala yang sangat besar. Nah, prinsip lain dari kepemilikan sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Kutub adalah bahwa harta benda itu tidak boleh hanya berada di tangan pribadi atau sekelompok anggota masyarakat. Jadi, apabila dimaknai lebih lanjut, prinsip-prinsip kepemilikan Islam itu ternyata Islam tidak mengenal kepemilikan yang mengarah atau menyebabkan monopoli, oligopoli, kartel, dan sejenisnya. Islam itu sangat mengutamakan keselarasan dalam masyarakat atas kepemilikan harta benda. Kepemilikan individu yang merupakan bagian dari masyarakatnya, jangan malah merugikan kepentingan yang lebih luas. Kepemilikan pribadi yang mutlak itu dianggap merupakan sikap mental pengingkaran nurani kemanusiaan yang jelas-jelas menyimpang aturan Islam. Dalam suatu ketika, Nabi Muhammad SAW, seperti dikutip oleh Ahmad Zaki Yamani, menerima pengaduan dari seorang sahabat yaitu yang bernama Ansar yang merasa dirugikan oleh Samurah bin Jandub akibat pohon kurmanya yang menjorok ke kebun sahabat tersebut. Nabi SAW memutuskan untuk mencabut pohon kurma itu. Dari keputusan itu, menggarisbawahi sesungguhnya penggunaan hak-hak individu menurut Islam itu tidak boleh. Sifat kepemilikan dalam Islam itu tidak absolut, teman-teman. Karena kepemilikan pribadi pada dasarnya hanya bersifat pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan. Sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa izin, tetapi tetap diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini. Individu dalam sistem ekonomi Islam dianggap sebagai wakil masyarakat ketika menggunakan dan memanfaatkan harta benda miliknya. Akibatnya, ia tidak lepas dari kendali dan pembatasan. Islam memandang pemilikan pribadi tidak lepas dari dimensi fungsi sosial. Manakala kepentingan masyarakat menghendaki, ia sebagai wakil masyarakat harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Allah berfirman, Islam itu sangat mengutamakan keselarasan dalam masyarakat atas kepemilikan harta benda. Kepemilikan individu yang merupakan bagian dari masyarakatnya, jangan malah merugikan kepentingan yang lebih luas. Kepemilikan pribadi yang mutlak dianggap merupakan sikap mental pengingkaran nurani kemanusiaan yang jelas-jelas menyimpang dari aturan Islam. Nah, konsep kepemilikan individu dalam Islam berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, karena Islam memberikan keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu atau berlebihan, tetapi Islam juga menjamin pendistribusian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikannya dan melalui peringatan-peringatan moral tentunya. Beberapa sebab terjadinya kepemilikan individu dalam Islam itu adalah bekerja keras, pewarisan, karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penguasaan atas sesuatu yang dibolehkan dan karena terjadinya akad yang dibolehkan oleh syariat. Nah, 9 ketentuan syariat tentang kepemilikan individu adalah pemanfaatan kekayaan, pembayaran zakat, penggunaan yang bermanfaat, penggunaan yang tidak merugikan, pemilikan yang sah, penggunaan yang berimbang, pemanfaatan sesuai hak,
penggunaan untuk kepentingan kehidupan, dan tidak terbatasnya jumlah harta yang boleh dimiliki, sembari disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kesejahteraan masih menjadi fokus utama dalam ekonomi Islam. Prinsip ini tidak menolak kepentingan kesejahteraan materi. Islam mengakui pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mencapai kesejahteraan materi dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Kesejahteraan materi ini dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritualitas dan juga sebagai ujian bagi individu dalam menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan materi itu ditekankan melalui promosi kegiatan ekonomi yang halal, produktif, dan berkelanjutan. Praktik bisnis yang adil, kerjasama, dan pemberdayaan ekonomi umat muslim menjadi bagian integral dari prinsip ini. Konsep seperti zakat, infak, dan wakaf juga digunakan. Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Ia bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang makmur secara material sekaligus bermoral dan bertanggung jawab dalam penggunaan hartanya. Karena Islam mewajibkan pemilik harta untuk memperhatikan hak orang lain di atas kepentingan pribadinya. Baik. Lanjut, di bagian pembahasan subbab yang terakhir atau yang ketiga adalah sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Hukum Islam itu memberikan perhatian besar pada proses dan legalitas tentang bagaimana seorang dapat menguasai suatu harta yang dikenal sebagai sebab-sebab kepemilikan. Sejak zaman dahulu, literatur dan buku-buku fikih klasik setidaknya telah mencantumkan 25 metode atau cara sah untuk mencapai kekayaan. Metode-metode tradisional ini sudah terstruktur dengan baik dan berdiri dari beragam praktik ekonomi umum, seperti sistem sewa, penjualan, dan berbagai jenis transaksi lainnya. Seiring dengan bergulirnya waktu, Islam tidak menutup diri pada inovasi, sehingga muncul prinsip adaptasi dalam metode kepemilikan. Saat ini, metode untuk memperoleh harta semakin banyak yang bermunculan dan teknik-tekniknya telah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi di tengah masyarakat. Prinsip dasarnya sangat terbuka, selama tidak ada pendekatan yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dan metode tersebut tidak merugikan umat manusia dengan cara apapun, maka pendekatan baru tersebut dapat diterima secara sah sebagai sebab kepemilikan. Di sini ada sebab spesifik pertama yang dibenarkan dalam syariat adalah aktivitas memperoleh dan menguasai yang mubah. Kategori ini mencakup usaha manusia untuk mengambil harta yang statusnya tidak termasuk dalam kepemilikan yang terhormat atau belum dimiliki oleh siapapun, serta sama sekali tidak ada hambatan syariah dalam proses kepemilikannya. Contoh dari harta mubah ini sangat banyak dijumpai di alam bebas, di antara lain seperti mengambil air di mata air liar, mencabut rumput yang tumbuh di gurun pasir, menebang pohon-pohon yang tidak bertuan, dan menangkap binatang buruan baik di darat maupun di perairan. Dalam praktiknya, hukum Islam ini memberikan kebebasan di mana setiap individu itu mempunyai hak untuk menentukan apa yang dibolehkan untuk diambil berdasarkan tingkat kemampuannya. Namun, untuk menjadikannya penguasaan harta mubah ini sebagai sebab kepemilikan yang sah, syariat menetapkan dua syarat utama yang sangat mengikat. Pertama,
pada proses penguasaan tersebut tidak boleh didahului oleh orang lain. Dan kedua, orang tersebut harus memiliki niat atau tujuan yang jelas untuk memilikinya. Selanjutnya ada spesifik kedua yang menjadi jalur utama kepemilikan dalam Islam adalah melalui bekerja. Nah, meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja diakui sebagai salah satu cara paling fundamental dan terhormat untuk memperoleh atau memiliki sebuah kekayaan. Islam itu sangat memuliakan konsep produksi atau usaha yang baik. Dan sebaliknya, Islam senantiasa memberikan peringatan yang cukup keras untuk menjauhi sikap putus asa dan rasa malas dalam mencari penghidupan. Islam tidak membatasi jenis profesi tertentu dalam mengklaim kepemilikan melalui jalan bekerja ini atau sebagainya. Seseorang dapat dengan bebas memilih untuk bekerja dan berkarir sesuai yang diinginkan, sesuai dengan kelebihan yang dimiliki. Bisa sebagai guru, dokter, pegawai, buruh, arsitek, atau dalam kapasitas profesi lainnya yang ada di masyarakat. Hukum syariah menegaskan bahwa selama pekerjaan yang dilakoni itu mengikuti jalur yang benar dan halal, maka seluruh hasil dari pekerjaan tersebut secara mutlak sah menjadi milik pekerja itu. Oke. Selanjutnya, ada sebab spesifik ketiga yang secara otomatis memindahkan hak kepemilikan adalah melalui sistem warisan. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, maka harta benda yang sebelumnya ia miliki selama hidupnya akan berpindah tangan dan diwariskan kepada ahli warisnya, asalkan sebelumnya tidak ada pihak lain yang telah mengambil alih secara sah. Fenomena waris sebagai salah satu metode kepemilikan ini semakin memberikan penegasan filosofis bahwa kepemilikan seseorang manusia atas dasar harta benda sejatinya sangat dibatasi oleh usia dan hanya berlaku pada saat ia masih hidup. Selanjutnya ada sebab spesifik keempat diakui melalui prinsip biologi dan alamiah, yakni melalui jalur berkembang biak. Metode ini berkaitan dengan pertambahan volume dan jumlah dari aset hidup maupun agrikultur yang sudah lebih dulu dimiliki oleh seseorang. Secara sederhana, jika sebuah properti produktif menghasilkan turunan, maka turunan tersebut otomatis menjadi milik sang pemilik properti awal. Legitimasi dari metode berkembang biak ini didasarkan pada sebuah kaidah fikih yang sangat dipegang teguh oleh para ulama. Kaidah tersebut berbunyi, apa yang dilahirkan dari sesuatu atau yang berkembang dari sesuatu dari yang dimiliki, maka itu juga adalah yang dimiliki. Melalui kaidah ini, hasil perasan susu sapi, buah yang tumbuh dari pohon, hingga anak yang lahir dari hewan ternak secara sah menjadi hak milik tanpa memerlukan prosedur transaksi tambahan. Selanjutnya, sebab spesifik kelima, yang merupakan instrumen paling dominan dalam pergaulan masyarakat modern, adalah melalui akad. Akad ini berkedudukan sangat penting karena akad menunjukkan adanya pencapaian dan aktivitas manusia secara sadar dalam bidang ekonomi dan hukum syariah. Oleh sebab itu, akad diakui sebagai sumber utama kepemilikan dan merupakan kondisi operasional yang paling umum serta signifikan baik dari sudut pandang ranah perdata maupun dalam kerangka hukum Islam. Dalam praktiknya, teknik memperoleh harta melalui akad ini sangat luas, di antaranya mencakup skema kerja sama seperti syirkah, bagi hasil, mudharabah, dan transaksi konvensional seperti jual beli. Baik.
Itulah tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang sudah sama-sama kita ulik bersama, ada 3 subbab yang kita bahas tadi, mulai dari pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, dilanjutkan dengan unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, dan kemudian ditutup dengan apa saja sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.